Pernahkah kamu merasa semakin kamu berusaha menjadi baik, semakin kamu dihargai rendah oleh seseorang? Pernahkah kamu merasa setiap kata yang kamu ucapkan selalu dipelintir, setiap niat baikmu justru dianggap salah, dan pada akhirnya kamu yang selalu disalahkan? Ada satu titik di mana kamu mulai lelah, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terus berhadapan dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin memahami dirimu. Orang seperti ini disebut juga dengan narsistik atau NPD, Narcissistic Personality Disorder, di mana mereka sering terlihat percaya diri, kuat, dan penuh kendali. Di depan banyak orang, mereka bisa tampak menawan, bahkan menginspirasi. Namun di balik itu, ada pola yang perlahan menguras energi orang di sekitarnya. Mereka membutuhkan pengakuan, membutuhkan perhatian, dan yang paling berbahaya, mereka membutuhkan kendali atas perasaan orang lain. Tanpa kamu sadari, kamu mulai berjalan di atas batas yang mereka buat, berbicara dengan hati-hati agar tidak memicu emosi mereka dan perlahan kehilangan dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa setiap perdebatan selalu berakhir dengan kamu yang meminta maaf? Mengapa setiap masalah selalu berputar hingga akhirnya kamu yang terlihat bersalah? Padahal jauh di dalam dirimu, kamu tahu ada sesuatu yang tidak seimbang, ada sesuatu yang terasa tidak adil, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dan disitulah permainan ini terjadi, sebuah permainan psikologis yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Yang lebih menyakitkan, kamu tetap bertahan. Kamu berpikir jika kamu lebih sabar, lebih pengertian, lebih mengalah, semuanya akan berubah. Kamu berharap suatu hari mereka akan sadar, akan melihat ketulusanmu, dan akhirnya memperlakukanmu dengan layak. Namun kenyataannya, semakin kamu memberi, semakin mereka mengambil. Semakin kamu mengerti, semakin mereka menuntut. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang memberi mereka sesuatu yang sangat berharga, yaitu kendali atas dirimu. Di titik ini, banyak orang mencoba melawan dengan cara yang sama, membalas, berdebat, atau bahkan mencoba menjatuhkan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya, konflik semakin besar, emosi semakin terkuras, dan kamu semakin terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Karena orang seperti ini tidak bermain untuk memahami, mereka bermain untuk menang, dan selama kamu masih ikut dalam permainan itu, kamu akan selalu berada di posisi yang lemah. Ada satu hal yang jarang disadari, kekuatan mereka bukan berasal dari siapa mereka sebenarnya, tetapi dari bagaimana kamu merespons mereka. Selama kamu masih terpancing, selama kamu masih membutuhkan pengakuan mereka, selama kamu masih berharap mereka berubah, disitulah mereka memiliki kendali. Dan mungkin ini terdengar tidak nyaman untuk diterima, tetapi ini adalah kebenaran yang sering terlewatkan. Bayangkan jika suatu hari kamu berhenti memberikan reaksi yang mereka harapkan. Bayangkan jika kata-kata mereka tidak lagi mengguncang perasaanmu. Bayangkan jika kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Disitulah sesuatu mulai berubah. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena kamu tidak lagi memberi mereka ruang untuk mengendalikan dirimu. Video ini bukan tentang bagaimana membuat mereka tunduk dengan cara manipulatif, bukan tentang permainan balas dendam, dan bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang bagaimana kamu mengambil kembali sesuatu yang selama ini tanpa sadar kamu berikan, yaitu kendali atas dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang mampu menguasai orang lain, tetapi mereka yang tidak bisa lagi dikuasai oleh siapapun. Setelah kamu memahami satu hal penting tadi, bahwa kekuatan mereka bukan berasal dari diri mereka sepenuhnya, tetapi dari bagaimana kamu merespons mereka, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian ini bukan sekadar teori, tetapi sesuatu yang bisa langsung kamu sadari dalam kehidupan nyata. Ada 5 cara yang secara perlahan akan membuat orang dengan sifat narsistik kehilangan kekuatannya. Bukan karena kamu menyerang mereka, bukan karena kamu melawan dengan keras, tetapi karena kamu berhenti memberi mereka apa yang selama ini mereka butuhkan untuk mengendalikanmu. Cara ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena yang sederhana sering kali diabaikan, padahal di sanalah kunci sebenarnya. Cara pertama, jangan beri reaksi. Ini terdengar mudah, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena orang dengan sifat narsistik sangat memahami bagaimana memancing emosimu.
Mereka tahu kata apa yang harus diucapkan untuk membuatmu marah, kecewa, merasa bersalah, atau bahkan meragukan dirimu sendiri. Mereka seperti membaca pola emosimu, lalu menekannya di titik yang paling sensitif. Ketika kamu marah, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika kamu membela diri dengan emosi, mereka merasa menang. Bahkan ketika kamu mencoba menjelaskan dengan panjang lebar, mereka tetap mendapatkan satu hal yang sama, yaitu perhatian dan kendali atas perasaanmu. Inilah yang jarang disadari. Bagi mereka, reaksimu adalah bahan bakar. Tanpa itu, mereka kehilangan arah. Bayangkan sebuah api. Api akan terus membesar selama ada bahan bakar yang diberikan. Tetapi ketika bahan bakar itu dihentikan, api tidak punya pilihan selain mengecil lalu padam dengan sendirinya. Begitu juga dengan perilaku narsistik. Selama kamu terus memberi reaksi, mereka akan terus bermain. Tetapi ketika kamu mulai diam, tenang, dan tidak terpancing, sesuatu mulai berubah. Bukan berarti kamu menjadi lemah, justru sebaliknya, kamu sedang mengambil posisi yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi bermain di level emosi yang mereka ciptakan. Namun disinilah tantangan sebenarnya. Diam bukan berarti menahan marah sambil mendidih di dalam. Diam yang dimaksud adalah benar-benar tidak memberikan energi emosional. Wajah tetap tenang, respon tetap datar, dan tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Mungkin di awal mereka akan semakin mencoba. Mereka akan meningkatkan tekanan, mencari cara baru untuk memancing reaksimu. Ini adalah fase yang sering membuat banyak orang kembali terpancing. Tetapi jika kamu tetap konsisten, mereka akan mulai merasa kehilangan kontrol. Karena tiba-tiba, orang yang biasanya bisa mereka kendalikan, sekarang tidak lagi bisa diprediksi, tidak lagi bereaksi, tidak lagi memberi mereka kepuasan emosional. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, kekuatan mulai bergeser. Dari yang sebelumnya ada di tangan mereka, perlahan kembali ke dalam dirimu. Cara yang kedua, kurangi akses. Setelah kamu mulai belajar untuk tidak memberikan reaksi, langkah berikutnya adalah membatasi seberapa jauh mereka bisa masuk ke dalam hidupmu. Ini bukan tentang menjauh secara fisik saja, tetapi tentang mengurangi ruang bagi mereka untuk mengenal, membaca, dan akhirnya mengendalikan dirimu. Orang dengan sifat narsistik tidak selalu kuat karena siapa mereka, tetapi karena apa yang mereka ketahui tentangmu. Mereka mengamati, mengingat, dan menggunakan informasi itu di waktu yang tepat. Mereka tahu apa yang kamu takutkan, apa yang kamu harapkan, dan apa yang bisa membuatmu goyah. Dan seringkali, semua itu mereka dapatkan dari dirimu sendiri. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu terlalu banyak bercerita tentang masalahmu, tentang kelemahanmu, tentang perasaanmu yang paling dalam. Kamu berpikir itu adalah bentuk kedekatan, bentuk kepercayaan. Namun bagi orang seperti ini, itu bisa menjadi alat. Setiap cerita yang kamu bagikan bisa menjadi celah. Setiap emosi yang kamu ungkapkan bisa menjadi tombol yang suatu saat akan mereka tekan. Dan ketika momen itu datang, kamu akan merasa seperti diserang dari dalam karena mereka menggunakan sesuatu yang berasal dari dirimu sendiri. Disinilah pentingnya mengurangi akses. Bukan berarti kamu harus menjadi dingin atau menutup diri dari semua orang. Tetapi kamu perlu mulai selektif. Tidak semua orang berhak tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tidak semua orang layak masuk ke ruang paling dalam dari pikiran dan perasaanmu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah rumah. Tidak semua orang boleh masuk ke ruang utama, apalagi ke ruang paling pribadi. Ada batas, ada pintu, dan ada kunci. Orang yang sehat akan menghargai batas itu, tetapi orang yang ingin mengendalikanmu akan selalu mencari cara untuk masuk lebih dalam. Ketika kamu mulai mengurangi akses, kamu sedang menutup pintu-pintu yang selama ini terbuka lebar. Kamu mulai berhenti menjelaskan terlalu banyak. Kamu tidak lagi merasa perlu menceritakan setiap detail hidupmu. Kamu berbicara seperlunya, cukup, tidak berlebihan. Dan yang menarik, ketika akses mereka berkurang, mereka mulai kehilangan satu hal penting, yaitu informasi. Tanpa informasi, mereka tidak tahu harus menekan di mana. Mereka tidak tahu harus memainkan apa. Mereka tidak tahu bagaimana memancing reaksimu dengan tepat. Dan disitulah kekuatan mereka mulai melemah. Mungkin di awal mereka akan merasa ada yang berubah. Mereka akan mencoba bertanya lebih dalam, mencoba menggali, bahkan mungkin membuatmu merasa bersalah karena dianggap menjauh. Ini adalah bagian dari pola yang sama.
Mereka ingin mengembalikan akses yang mulai hilang. Tetapi disinilah kamu perlu tetap sadar. Mengurangi akses bukan berarti kamu jahat. Mengurangi akses adalah bentuk menjaga diri, karena tidak semua orang datang untuk memahami. Ada yang datang hanya untuk mengontrol. Dan ketika kamu mulai membatasi siapa yang bisa masuk ke dalam hidupmu, kamu sedang mengambil kembali kendali itu secara perlahan. Semakin sedikit yang mereka tahu tentangmu, semakin kecil kemungkinan mereka bisa menguasaimu. Dan semakin kamu menjaga ruangmu sendiri, semakin kamu berdiri sebagai seseorang yang tidak lagi mudah disentuh oleh permainan yang sama. Di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan perubahan kecil. Kamu tidak lagi seaktif dulu dalam merespons, kamu tidak lagi terbuka seperti sebelumnya, dan tanpa kamu sadari, hubungan itu mulai berubah arah. Bukan karena mereka berubah, tetapi karena kamu sudah tidak lagi memberikan akses yang sama. Cara ketiga, bangun batasan. Setelah kamu mulai tidak bereaksi dan mengurangi akses, langkah berikutnya adalah sesuatu yang sering dihindari banyak orang, tetapi justru menjadi titik balik yang sangat kuat, yaitu menetapkan batasan yang jelas. Banyak orang merasa sudah berbuat baik, sudah sabar, sudah mengalah, tetapi tetap diperlakukan tidak adil. Salah satu penyebab utamanya adalah karena tidak adanya batas yang tegas. Kamu berharap orang lain mengerti tanpa pernah benar-benar menunjukkan di mana batas itu berada. Orang dengan sifat narsistik sangat peka terhadap celah ini. Selama tidak ada batas yang jelas, mereka akan terus melangkah lebih jauh, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka merasa memiliki kendali penuh. Dan yang sering terjadi, kamu baru menyadari ketika semuanya sudah terlalu dalam. Batasan bukan tentang menjadi keras atau kasar. Batasan adalah tentang kejelasan, tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak, tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan dan apa yang akan kamu lakukan jika itu dilanggar. Ini yang perlu dipahami, batasan tanpa tindakan bukanlah batasan, itu hanya harapan. Misalnya kamu mengatakan tidak nyaman diperlakukan dengan cara tertentu, tetapi ketika itu terjadi lagi, kamu tetap diam dan bertahan, maka pesan yang diterima adalah kamu masih bisa ditoleransi. Dan disitulah pola itu akan terus berulang. Membangun batasan berarti kamu siap dengan konsekuensinya. Bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk menjaga dirimu sendiri. Kamu mulai berbicara dengan jelas, singkat, dan tanpa emosi berlebihan. Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kamu tidak perlu meyakinkan mereka untuk setuju. Kamu hanya perlu menyampaikan. Seperti mengatakan bahwa kamu tidak nyaman dibicarakan dengan nada merendahkan. Atau kamu tidak akan terlibat dalam percakapan yang menyerang secara pribadi. Kalimatnya sederhana, tetapi maknanya kuat. Dan yang lebih penting, ketika batas itu dilanggar, kamu tidak berdebat. Kamu tidak masuk ke dalam permainan mereka. Kamu mundur. Kamu berhenti terlibat. Itu adalah bentuk tindakan nyata dari batasan yang kamu buat. Disinilah banyak orang gagal. Mereka berani berbicara, tetapi tidak berani bertindak. Akhirnya batasan itu dianggap tidak serius. Orang dengan sifat narsistik akan menguji batasanmu. Mereka akan mencoba melihat apakah kamu benar-benar konsisten atau hanya sekadar bicara. Mereka mungkin akan memancingmu, membuatmu merasa bersalah, atau bahkan memutarbalikkan situasi agar kamu terlihat berlebihan. Tetapi jika kamu tetap tenang dan konsisten, sesuatu akan berubah. Mereka mulai melihat bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu bukan lagi seseorang yang bisa didorong seenaknya. Kamu bukan lagi seseorang yang selalu mengalah tanpa arah. Dan di titik itu, kekuatan mulai bergeser lebih jauh. Batasan bukan membuatmu jauh dari orang lain. Batasan justru membuatmu tetap utuh di dalam dirimu sendiri. Karena tanpa batasan, kamu akan terus terkikis sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Dan saat kamu mulai berdiri dengan batasan yang jelas, kamu tidak hanya membuat mereka kehilangan kendali, tetapi kamu juga mulai menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya. Cara keempat, hentikan harapan. Ini mungkin bagian yang paling sulit untuk diterima, tetapi justru disinilah letak kebebasan yang sesungguhnya. Banyak orang tetap bertahan dalam hubungan yang melelahkan bukan karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena mereka masih berharap. Berharap suatu hari dia akan berubah. Berharap suatu hari dia akan sadar, berharap suatu hari dia akan memperlakukanmu dengan cara yang lebih baik. Harapan ini terlihat indah, tetapi dalam situasi seperti ini, harapan seringkali menjadi jebakan yang paling halus.
Karena selama kamu masih berharap, kamu akan terus memberi kesempatan, kamu akan terus memaklumi, kamu akan terus bertahan meskipun di dalam dirimu sebenarnya sudah lelah. Orang dengan sifat narsistik jarang berubah hanya karena kamu lebih sabar. Mereka tidak tiba-tiba menjadi lebih empati hanya karena kamu lebih mengerti. Justru sering terjadi sebaliknya. Semakin kamu bertahan, semakin mereka merasa apa yang mereka lakukan bisa diterima. Disinilah kamu perlu melihat dengan jujur. Bukan melihat siapa mereka yang kamu harapkan, tetapi siapa mereka yang sebenarnya. Bukan berdasarkan janji, tetapi berdasarkan pola yang terus berulang. Karena pola tidak pernah berbohong. Jika dari waktu ke waktu kamu terus merasa disalahkan, terus merasa direndahkan, terus merasa tidak dihargai, maka itu bukan kebetulan, itu adalah pola. Dan selama pola itu tidak berubah, hasilnya juga tidak akan berubah. Menghentikan harapan bukan berarti kamu menjadi pesimis. Ini bukan tentang menyerah pada hidup. Ini tentang berhenti berharap pada sesuatu yang memang tidak pernah kamu kendalikan sejak awal, yaitu perubahan orang lain. Ketika kamu berhenti berharap sesuatu yang menarik terjadi, kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi menggantungkan perasaanmu pada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Kamu mulai mengambil keputusan berdasarkan kenyataan, bukan keinginan. Dan disitulah kamu mulai benar-benar bebas. Karena salah satu hal yang membuat orang narsistik memiliki kendali adalah harapanmu sendiri. Selama kamu masih berharap mereka berubah, kamu akan tetap terikat. Kamu akan tetap kembali, lagi dan lagi, meskipun sudah terluka berkali-kali. Tetapi ketika harapan itu kamu lepaskan, mereka kehilangan satu alat yang sangat kuat. Mereka tidak lagi bisa menahanmu dengan janji. Mereka tidak lagi bisa menarikmu kembali dengan sikap sesaat yang terlihat baik. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh kata-kata yang terdengar manis, karena kamu sudah melihat pola di baliknya. Mungkin ini terasa pahit di awal. Ada rasa kehilangan, bukan karena kehilangan mereka, tetapi karena kehilangan harapan yang selama ini kamu pegang. Namun justru dari situlah kekuatan baru muncul. Kamu mulai berdiri bukan karena mereka, tetapi karena dirimu sendiri. Dan saat kamu tidak lagi berharap mereka berubah, kamu tidak lagi berada dalam kendali mereka. Kamu berada dalam kendali dirimu sendiri. Cara kelima, naikkan level value dirimu. Ini adalah titik di mana semuanya benar-benar berubah. Bukan lagi tentang mereka, bukan lagi tentang bagaimana menghadapi mereka, tetapi tentang bagaimana kamu membangun dirimu sampai pada level di mana kamu tidak lagi mudah disentuh oleh permainan siapapun. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang melelahkan, bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena di dalam dirinya masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan untuk dihargai, untuk diakui, untuk dicintai. Dan ketika kebutuhan itu diletakkan pada orang yang salah, disitulah kendali itu berpindah. Orang dengan sifat narsistik sangat peka terhadap hal ini. Mereka bisa merasakan ketika seseorang membutuhkan validasi. Mereka bisa melihat ketika seseorang bergantung secara emosional. Dan dari situlah mereka mulai mengambil peran, perlahan, sampai akhirnya kamu merasa tidak bisa lepas. Inilah kenapa menaikkan value diri menjadi sangat penting. Bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi tentang menjadi cukup utuh di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu mulai mengenal siapa dirimu, memahami apa yang pantas kamu terima, dan berhenti menerima perlakuan yang merendahkan, sesuatu akan berubah secara alami. Kamu tidak lagi mencari pengakuan dari mereka. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan dirimu. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang bertahan atau pergi. Dan disitulah kekuatan yang sebenarnya muncul. Orang yang memiliki value diri yang tinggi tidak mudah dikendalikan. Bukan karena mereka keras, tetapi karena mereka tidak bergantung. Mereka bisa tetap tenang tanpa harus menang dalam perdebatan. Mereka bisa tetap utuh tanpa harus disetujui oleh siapapun. Ketika kamu berada di level ini, orang dengan sifat narsistik akan mulai kehilangan pijakan. Mereka tidak lagi menemukan celah untuk masuk. Mereka tidak lagi bisa memainkan emosi yang sama. Bahkan seringkali mereka sendiri yang menjauh karena tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Namun ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti belajar menghargai dirimu sendiri, menjaga batasan yang sudah kamu buat, dan tidak lagi kembali ke pola lama yang merugikan dirimu.
Setiap kali kamu memilih untuk tidak terpancing, itu adalah peningkatan value. Setiap kali kamu menjaga batasan, itu adalah peningkatan value. Setiap kali kamu berhenti berharap pada orang yang tidak pernah berubah, itu adalah peningkatan value. Dan perlahan tanpa kamu sadari, kamu menjadi seseorang yang berbeda. Bukan lagi seseorang yang mudah dikendalikan, bukan lagi seseorang yang terus meminta untuk dihargai, tetapi seseorang yang secara alami dihargai karena dia sudah menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu. Di titik ini kamu tidak perlu lagi membuat mereka tunduk. Kamu tidak perlu lagi berusaha membuat mereka lemah. Karena saat kamu benar-benar naik level, mereka yang justru tidak lagi punya tempat dalam hidupmu. Pada akhirnya, semua yang sudah kita bahas bukan tentang bagaimana kamu mengalahkan seseorang, bukan tentang bagaimana kamu membuat mereka jatuh atau tunduk di hadapanmu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu bagaimana kamu berhenti menjadi seseorang yang bisa dikendalikan. Selama ini mungkin kamu berpikir bahwa kekuatan ada pada mereka. Cara mereka berbicara, cara mereka memanipulasi, cara mereka membuatmu merasa kecil. Namun perlahan kamu mulai melihat bahwa semua itu hanya bekerja ketika kamu ikut masuk ke dalam permainan mereka. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu memutus sumber energi mereka. Ketika kamu mengurangi akses, kamu menutup celah yang biasa mereka gunakan. Ketika kamu membangun batasan, kamu menunjukkan bahwa dirimu tidak lagi bisa diperlakukan sembarangan. Ketika kamu menghentikan harapan, kamu melepaskan ikatan yang selama ini menahanmu. Dan ketika kamu menaikkan value dirimu, kamu berdiri di tempat yang tidak lagi bisa mereka jangkau. Di titik ini, kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu berjuang untuk dihargai. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena ketenanganmu sudah cukup menjadi kekuatan. Mungkin selama ini kamu lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kamu terus memberi ruang kepada orang yang salah untuk mengendalikan perasaanmu. Dan hari ini, kamu mulai menyadari bahwa kendali itu selalu ada di tanganmu. Hanya saja kamu belum sepenuhnya mengambilnya kembali. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah kamu siap untuk berhenti bermain di permainan yang sama? Apakah kamu siap untuk berdiri dengan cara yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat? Kalau kamu sudah sampai di titik ini, tulis di komentar, "Aku siap melawan dengan bijaksana, bukan untuk melawan mereka, tetapi untuk berdiri menjaga dirimu sendiri." Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan ketika orang lain tunduk kepadamu, tetapi ketika tidak ada lagi yang bisa menguasai dirimu. Dan dari titik itu, hidupmu akan mulai berjalan dengan arah yang berbeda, lebih tenang, lebih jernih, dan lebih utuh.